Yuk, di absen dulu ya. Mbak Risma, Nggih, Pak. Hadir, Pak. Mbak Aryani, Hadir, Pak. Mbak Siti. Mbak Siti lagi di jalan tadi ya. Sudah izin. Mbak Sukma, ada Mbak Sukma? Belum hadir. Nanti kita tolong suruh konfirmasi ya. Mbak Solik Hatun, Hadir, Bapak. Mbak Yuwanisa, Hadir, Bapak. Mbak Alvina, Hadir, Bapak. Mas Iqmal, Hadir Bapak. Mas Nadir, Hadir Bapak. dan Mas Nadir belum Hadir hadir. Bapak. Kemudian Mbak Nur Afifah, Hadir, Bapak. Mbak Rohmah, Hadir, Bapak. Mbak Fionita, Hadir, Bapak. Mas Aldio, Hadir Bapak. Mbak Nelly, Hadir, Bapak. Mbak Eki, Hadir, Pak. Mbak Nia, Hadir, Bapak. Mbak Alda Vita, Hadir, Bapak. Mbak Titis, nggak ada Mbak Titis ya. Kemudian Mbak Putri, belum hadir Mbak Putri, Mbak Nia, Widya Astuti, Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Mbak Uus Bella, Hadir, Bapak. Mbak Rizka Nadia izin, kemudian Mbak Rida, belum hadir Mbak Rida, Mbak Hilda juga izin, Mbak, Hadir, Bapak. oh ada, siap Mbak, Iya. kan ya. Kemudian Mbak Atriska, belum hadir. Kemudian Mbak Intania, belum hadir. Kemudian Mbak Atana, belum hadir. Mbak Zini, Hadir, Bapak. Mbak Nimatul Aliyah, Hadir, Bapak. Mbak Muhaimah, Mbak Yesinta, Hadir, Bapak. Mbak Alivia, Tadi Humaimah hadir. kemudian Mbak Naila, belum. Mbak Aprilia, Permisi, Bapak. Tadi Humaimah hadir. oh ya. Mbak Aprilia, belum. Mbak Rahmalia, Hadir, Bapak. Mbak Nanda, belum. Mbak Il, Hadir, Bapak. kemudian Mbak Fawas Nurul, Hadir, Bapak. dan terakhir Mbak Devi. Ada Mbak Devi? Belum hadir. Oke, teman-teman kita foto dulu ya. Ini ada 2 slide. Bapak, maaf. Hmm? Aprilia hadir, Bapak. Oh ya, siap Mbak Aprilia.
Pak, mohon Mohon maaf. hadir, Riza hadir. hadir. Maimah juga hadir, Bapak. Titis Indrayanya juga hadir, Bapak. Tadi masih menunggu. Tulisannya nggak bisa masuk. Siap. Iya, sama. Atriska juga. Ya, catat dulu ya. Maaf ya juga, Bapak hadir. Siap. Kemudian nanti teman-teman yang belum hadir, minta tolong konfirmasi ya. Oke, kita foto dulu 2 slide. Slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Permisi, Bapak. Ya. NIM 21 hadir. Tadi saya lagi di jalan. Oh ya. Mbak siapa? Atana, Bapak. Mbak Atana. Sebentar. Oke, silakan masuk Mbak Atana. Mohon maaf, Bapak NIM 223 hadir. Mbak siapa? Naila, Pak. Nela. Ya, Mbak Nela. NIM 207 hadir, Bapak. Siap. 214, Bapak. 220, Atriska. Bapak. 206, Bapak. Hadir. Oke, sebentar. Ya, terima kasih. Silakan masuk. Ya, teman-teman selamat pagi. Pagi, Bapak. Gimana? Pagi, Sehat Bapak. semua? 2 minggu gak ketemu ini. Sehat, Alhamdulillah. Bapak. Sehat, Bapak. Nah, teman-teman sebelum kita mulai, tadi mohon maaf untuk link yang saya share tadi malam itu ada ternyata dipakai. Kemudian saya share lagi yang baru dan nantinya satu link ini berlaku sekitar 45 menit. Jadi mungkin kita nanti masuk lagi dengan di ruang Zoom tapi linknya berbeda ya. Mungkin 2 sampai 3 kali. Nah, kemudian sudah mengerjakan RPP semua kemarin? Sudah, Sudah. Bapak. Sudah. Mohon maaf saya belum input nilainya karena kemarin hanya beberapa saja yang baru upload. Selanjutnya untuk absensi ya. Absensi kemarin masih belum ada yang absen di Google Form-nya. Jadi saya belum bisa kasih tanda checklist. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan ke-12. Mbak Yesinta, coba apa pertemuan 12? Pertemuan 12, apa judulnya? Bapak permisi. Ya. Saya Nanda Herlinawati, mohon maaf Bapak baru bisa bergabung karena lagi di rumah sakit. Oh ya Mbak, lekas membaik ya. Baik, terima kasih Bapak, mohon maaf. Ya. Mbak Yesinta, apa Mbak? Pertemuan 12 sekarang. Udah malah hilang Mbak Yesinta. Iya, Bapak. Jadi pertemuan 12-nya keterampilan membuat pengembangan kegiatan musik anak SD dengan pelibatan orang tua. Oke, betul. Sudah tampil slide-nya?
Belum. Sudah terlihat Belum, teman-teman Bapak. slide-nya? Belum. Belum, Bapak. Bapak. Sekarang sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Bapak. Sebelum masuk, saya mau sharing sebentar terkait refleksi kita kemarin. Mungkin ada masukan, ada kritikan. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan masukan kepada saya. Kemudian terkait pembelajaran. Yang pertama, itu tentang rekapitulasi. Nah, jadi teman-teman dengan link yang sudah saya kasih kemarin, teman-teman bisa mencek untuk rekapitulasi absensi dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan saat ini. Kemudian di situ ada nilai di setiap tugasnya, di setiap pertemuannya. Nah, yang kedua, itu setiap pertemuan harus ada bukti fisik pengerjaan tugas. Jadi mungkin kemarin teman-teman ada yang memberi masukan, Pak, jangan ada tugasnya jangan berat-berat. Nah, ini mungkin saya tidak bisa untuk tidak memberikan tugas. Nah, tugas itu memang memang sudah wajibnya ada tugas. Tapi mungkin untuk tugasnya jangan terlalu berat, mungkin bisa saya terima masukannya. Ingat teman-teman, mungkin di mata kuliah lain ada tugas yang mungkin juga bisa dikejar deadline. Seperti itu ya. Selanjutnya, untuk tenggang waktu pengerjaan itu maksimal 7 hari, teman-teman. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang memberi masukan 2 sampai 3 minggu, mungkin terlalu cepat masa tenggangnya untuk mengerjakan tugas. Nah, di sini saya memberi dispen itu 7 hari. Karena apa? Takutnya teman-teman nanti lupa. Itu pertama. Yang kedua, semakin cepat semakin baik. Untuk tenggang 7 hari, menurut saya itu sudah waktu yang optimal. Karena saya dulu juga pernah kuliah dan masa pengerjaan itu tidak lebih tidak kurang 7 hari. Seperti itu optimalnya. Yang keempat, untuk tugas ringan dan berat itu bisa saya terima. Terima kasih masukannya. Mungkin untuk kedepannya saya bisa memilah dan memilih mana tugas yang ringan, mana tugas yang berat. Kemudian yang kelima, persiapan materi. Mungkin di sini materinya untuk pertemuan berikutnya bisa di-share, Pak. Ya, kemarin sudah saya share ya, untuk judulnya, untuk linknya, kemudian untuk kebutuhan perkuliahan saat ini sudah saya share. Yang keenam, kemarin kuliah di weekend itu ada yang memberi masukan. Ya, terima kasih teman-teman. Kemarin itu opsinya teman-teman ada observasi ya. Iya Mbak Zini, ada observasi matematika kalau nggak salah. Bagaimana, Bapak? Kemarin tuh ada observasi matematika ya. Inggih, Bapak. Iya, karena saya bisanya di hari weekend, ya mohon maaf teman-teman, kita kuliah di weekend. Jadi untuk kalau bisa saya weekday, ya saya weekday. Kalau misalkan weekday teman-teman ada bentrok, kemudian saya nggak bisa, ya mohon maaf, kita di weekend ya. Dan terakhir, porsi saya di sini, saya berbagi pengalaman. Karena begini teman-teman, mungkin ada masukan untuk RPP jangan terlalu mepet. Nah, teman-teman, kalau ditarik ke belakang, itu di dunia kerja, kalau teman-teman tahu dan pernah dengar istilah MONEF atau supervisi. Nah, di sini MONEF atau supervisi itu banyak, banyak itemnya, banyak yang harus dipersiapkan, baik RPP, baik itu apa namanya, yang tahunan, promes, prota, kemudian ada lagi untuk absensi, nilai, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Nah, di sini teman-teman kemarin yang ditugaskan hanya RPP. Jadi di sini saya membagi porsinya bahwa di pengalaman dan dunia kerja itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mungkin agak berat Pak di RPP, tapi di dunia kerja lebih berat lagi. Ya, itu. Nggak apa-apa, ini tantangan untuk teman-teman semua supaya nantinya biar tidak kaget. Ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Cukup. Lanjut kita. Lanjut. Lanjut apa diam dulu? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, kita ke pertemuan 12, keterampilan membuat pengembangan kegiatan musik anak SD dengan pelibatan orang tua. Nah, di sini saya mau tanya dulu. Pertanyaannya ini, pernahkah melihat keterlibatan anak dan orang tua dalam kegiatan bermusik? Itu pertanyaannya. Ke Mas Nadir dulu. Mas, pernah nggak melihat keterlibatan anak dan orang tua dalam kegiatan bermusik? Menurut saya selama ini masih belum pernah, Bapak. Masih jarang. Si jarang. Hmm. Yang dilihat apa, Mas? Yang dilihat mungkin kolaborasi, Pak, antara anak dan orang tua dalam bermusik, Pak. Kalau Mas Nadir sendiri punya ini nggak? Punya saudara atau rekan yang anak, maksudnya usia SD? Ada, Bapak. Ada ya? Oke. Mbak, Mbak pernah nggak melihat keterlibatan anak dan orang tua dalam kegiatan bermusik? Pernah, Bapak. Pernah. Itu di mana? Dan kegiatannya apa? Di SD sebelah saya itu kan ada drum band. Nah, di situ itu siswanya itu ada yang disuruh beli alat musik kayak ting ting ting, alat musik kayak trompet gitu kan, Pak. Terus nanti sama kayak belera, terus nanti suruh belajar di rumah sama orang tuanya gitu. Cuman nggak semua orang tua bisa, jadi cuman beberapa aja yang bisa dipandu sama orang tuanya. Jadi di satu sisi di sekolah diajari, kemudian di satu sisi nanti orang tua mengajari anaknya di rumah. Iya benar Bapak. Tapi kalau semisal orang tuanya nggak bisa itu biasanya ada tambahan pelatihan lagi di sekolahnya. Itu usia berapa Mbak? SD kelas berapa? SD kelas, kalau yang latihan itu SD kelas 3 sampai kelas 5 Bapak. Ya, siap. Terima kasih. Ke Mbak Eki. Mbak Eki, pernah melihat keterlibatan anak dan orang tua? Pernah, Bapak. Sama sama seperti Zini tadi, Bapak. Ketika di sekolah dasar dekat rumah saya itu mengadakan drum band itu keterlibatan orang tuanya eh, juga ada. Kayak semisal ada tampilan drum band itu orang tuanya dilibatkan untuk apa namanya mempersiapkan anak-anaknya mengikuti pawai drum band itu, Bapak. Hmm, jadi ada keterlibatan ya antara anak dan orang tua. Selanjutnya ke Mbak Nur. Mbak Nur Afifah. Enggak, Pak. Eh, Hmm. kalau di saya, nggak pernah melihat keterlibatan orang tua itu hanya dalam apa itu melengkapi kayak mempersiapkan anaknya gitu aja, nggak membimbing anaknya dalam dalam apa mempelajari ngoten loh Pak, hanya mendukung aja. Kayak mau tampil berarti mempersiapkan anaknya dalam segi penampilan, tidak melatih dalam memainkan alatnya karena emang mungkin dari orang tuanya sendiri itu tidak bisa ngoten gitu. Itu yang dilihat anak kelas Itu berapa Mbak? menarik ke situ. Mbak Nur masih di mute. Itu yang dilihat anak kelas berapa? Kelas 3, Bapak. Kelas 3. Ya, siap. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Nimaitul. Ada Mbak Nimaitul? Ya, Bapak ada. Silakan Mbak.
Pernah tidak melihat anak dan orang tua? Sejauh ini belum pernah, Bapak. Tapi punya kenalan atau rekan yang itu mempunyai anak kecil seusia umur SD? Punya, Punya? ya ada. Oh, iya, ada. Oke, lanjut ke Mbak Aryani. Iya, Bapak. Monggo, Mbak. Kalau dari saya sendiri tuh juga belum pernah ya, Bapak. Punya ini nggak, Mbak, saudara atau rekan? Ada itu keponakan kelas Hmm, 2. Mbak. Pernah melihat keponakannya mungkin diiringi orang tuanya pas nyanyi atau didampingi? Nggak pernah. Nggak Nggak pernah pernah. dari sekolahnya kayaknya ada musik. Oh ya, siap. Terima kasih. Coba ke Mbak Nelly. Mbak Nelly, gimana Mbak? Pernah melihat nggak Mbak? Sejauh ini sama sih Bapak, saya juga belum pernah melihat keterlibatan orang tua dalam bermain musik dengan anaknya di daerah saya. Jadi seperti itu. Mbak Sejauh, Nelly punya, sejauh ini emang hmm? belum pernah. Mbak Nelly punya saudara atau rekan yang punya anak SD, seusia SD, Iya, punya adik saya sendiri. adik saya sendiri, adik sendiri. Umur Iya, berapa Mbak? Kelas berapa? kelas 5 SD Bapak. Kelas 5 SD. Siap. Selanjutnya ke Mbak Alvina. Gimana Mbak Alvina? Iya, Bapak. Kalau saya itu pernah melihat, tapi bukan dalam hal bermain musik, Bapak. Dalam hal menyanyinya kan saya punya saudara ya, Bapak. Saya punya adik, dan adik saya itu masih SD. Kemudian ketika adik saya itu bernyanyi, terus terdapat kesalahan lirik lagu atau kesalahan nada, itu pas didengarkan sama orang tua saya, itu orang tua saya dapat membenarkan kesalahannya tersebut. Seperti itu, Bapak. Jadi adiknya sendiri Mbak ya? Oke. Ya, terima kasih. Terakhir ke Mbak Mbak Sukma. Monggo Mbak. Kalau di lingkungan saya belum pernah menemui Bapak. Tapi punya Meskipun saya saudara. punya, Hmm? iya punya, tapi dia itu nggak pernah gitu loh disuruh apa eh, dalam kegiatan bermusik ya melibatkan orang tua itu belum pernah sih Bapak. Ya, ya, terima kasih teman-teman. Kita lanjut dulu ya. Ya, dalam peneliti, hasil peneliti Lisa Huisman-Kops itu menyebutkan hal ini sebagai parenting musikali. Lebih jelasnya, beliau menyampaikan pada pengasuhan jenis ini, orang tua menggunakan musik untuk berbagai aktivitas anak. Jadi teman-teman, ketika anak itu beraktivitas, atau misalkan ketika bangun pagi, ketika mau mandi, atau ketika mandi, anak-anak, orang tua di sini memberikan parenting. Itu tentang musik. Tidak harus bermusik, mungkin bernyanyi, bisa. Dan ini sudah diteliti, dan ini sebagai parenting musically. Sebagai contoh, misalkan, si ibu dapat bernyanyi. Ketika mendampingi anak sedang menyikat gigi atau ayah yang memutarkan lagu ketika Sabtu pagi bermain dengan anak. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat atau mungkin bisa dibayangkan ketika seorang ibu itu menyanyikan lagu saat sang anak itu mendampingi dan sedang menyikat gigi. Jadi ada anak sedang sikat gigi, didampingi oleh orang tuanya dan orang tua itu bernyanyi. Ini sebagai parenting musik, ya. Atau misalkan ayahnya bisa memutarkan lagu ketika si anak bermain atau ketika sedang bermain dengan anak. Ini bisa. Ini adalah satu pendekatan tentang parenting musik.
Tidak hanya itu, misalkan ketika misalkan Mbak Sukma punya anak, misalkan nanti suatu saat punya anak, anak ini ketika berangkat sekolah dibonceng naik motor atau di dalam mobil, Mbak Sukma menyanyikan sebuah lagu. Itu bisa menjadi sebuah parenting pendekatan musik, ya, seperti itu. Kemudian di sisi lain itu ada tulisan yang diterbitkan di UA, News Arizona, menyebutkan anak kecil, baik perempuan atau laki-laki, yang menghabiskan waktu untuk menikmati musik bersama orang tua itu memiliki hubungan yang lebih baik ketika mereka dewasa. Jadi ini ada penelitian di mana anak-anak ketika kecil dia menghabiskan waktu dengan orang tua, yaitu bisa menikmati musik, ya, bisa menikmati musik. Mungkin ketika bermain bisa sambil setel musiknya, itu bisa. Atau ketika bermain, itu orang tua mungkin ada yang bisa bermain gitar, ada yang bisa bermain piano, itu ketika bermain sambil bernyanyi. Nah, ini adalah menjadi hubungan yang lebih baik ketika mereka nantinya dewasa. Dan ini juga bisa menjadi pola pengingat. Nanti ketika dewasa, dia mengingat, oh iya, waktu kecil dulu ayah saya, ibu saya itu mengajarkan bernyanyi ini, mengajarkan bermain musik ini. Itu sangat diingat ketika dewasa nanti. Kemudian ada penelitian lagi, yaitu dalam Journal of Family Communication. Nah, di sini peneliti melibatkan kelompok anak dewasa dengan usia 21 tahun terkait hubungan mereka dengan orang tuanya tentang bermain musik. Kemudian, para partisipan para partisipan tersebut melaporkan ada kenangan dan pengalaman yang telah mereka lalui ketika kecil saat berusia 8, 13, dan 14 tahun. Jadi ketika anak-anak di usia tersebut, anak-anak mempunyai kenangan. Dan ketika dewasa nanti, kenangan tersebut bisa menjadi memori, bisa menjadi pengingat bahwa pada usia tersebut 8, 13, sampai 14 tahun, itu mereka mempunyai memori yang sangat kuat terkait orang tuanya dahulu bisa mengajarkan musik, kemudian orang tuanya bisa mengajarkan bernyanyi, dan mungkin saat dewasa, lagu yang diajarkan oleh orang tua tersebut bisa diingat. Ini adalah sebuah penelitian. Kemudian, selanjutnya, terdapat dua hal yang menjadi alasan mengapa musik dapat membangun hubungan baik antara orang tua dan anak. Ya, kenapa musik dapat membangun hubungan baik antara orang tua dan anak. Yang pertama adalah koordinasi dan empati. Yang pertama adalah koordinasi dan empati. Nah, sinkronisasi atau koordinasi adalah sesuatu yang terjadi ketika orang-orang memutar musik atau mendengarkan musik bersama. Kemudian data menunjukkan bahwa Anda akan lebih menyukai satu sama lain ketika mendengarkan musik dengan orang tua dan menyinkronisasikan dengan aktivitas lain seperti bernyanyi atau menari. Ini adalah koordinasi. Ketika orang-orang memutar musik dan didengarkan bersama, kita lebih menyukai satu sama lain dan kita bisa mendengarkan dengan orang tua. Ini adalah koordinasi. Jadi secara tidak langsung ketika ada lagu diputar, itu koordinasi antara anak dan orang tua itu tercipta dengan media pemutaran musik. Itu adalah koordinasi. Sedangkan empati adalah faktor yang membangun hubungan kuat antara orang tua dan anak. Penelitian terkini menunjukkan bahwa musik dapat meningkatkan tingkat emosi untuk lebih empati saat mendengarkan orang tua. Jadi teman-teman di sini media musik itu bisa meningkatkan emosi, tingkat emosi, bisa menjaga stabilitas emosi, dan bisa menguasai emosi untuk lebih berempati mendengarkan orang tua.
Jadi mungkin ketika orang tua memberikan nasihat, anak-anak lebih dijaga lagi, lebih bisa menjaga emosinya untuk bisa mendengarkan orang tua. Ketika orang tua lagi berbicara, anak-anak tidak menyela pembicaraannya. Ketika orang tua sedang memberikan nasihat, anak-anak mendengarkan dengan seksama. Ini adalah empati. Itu adalah dua faktor di mana musik dapat membangun hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Ya, faktor pertama adalah koordinasi, dan yang kedua adalah empati. Nah, teman-teman, ini nanti saya kasih video. Video pertama, ini ada 3 video. Monggo teman-teman simak. Kemudian nanti bisa disangkut pautkan dengan penjelasan saya barusan. Apakah itu penjelasannya sesuai, apa kurang, kemudian nanti dikaitkan saja dengan video tersebut ya. Nanti saya panggil satu-satu, bisa memberikan pendapatnya tentang video tersebut. Sudah lihat, terlihat videonya? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Nyanyi apa? Kayak Apa? dendut, Nah, kayak dangdut, nyanyi apa? ada dendut, ada dendut, dendut, Apaan? ada dendut. Kayak dangdut kenapa? Ini ada Ayo. Allahu. dendut. Bukan. Ah? Nih Apa? ada Ah? nih Topi saya. dan Bukan apa? ada lagi Ayo, yang kayak gimana? nih. Yang gimana? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oh, tik tik tik. Dendut. Nih, dong. Nih, ada dendut. Ada mah. Iya lagi yang gimana? Nih, Mal apa ya? Pagiku cerah, matahari iya, ku genggam tas merahku di udah. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu, ku gendong tas merahku di pundak. Tandut tak tandut? Ya, minta pendapatnya. Mau diulang sekali lagi? Apa gimana teman-teman? Terdengar suaranya? Terdengar, Bapak. Ya, sekarang minta pendapatnya Mbak Titis. Monggo Mbak. Ya, tadi video tersebut eh, menunjukkan bahwa peran orang tua dalam musik itu penting. Maksudnya ada gitu. Tadi kan anaknya nggak tahu mau nyanyi apa gitu kan. Nggak ibunya nggak tahu maksud anaknya mau nyanyi apa gitu. Tapi ibunya terus memancing, memancing, memancing dan akhirnya tahu si anak ini mau nyanyi lagu tersebut. Gitu. Ya, terima kasih. Kemudian Mbak Aryani. Iya, Bapak. Sama seperti tadi Titis yang dikatakannya, tadi juga kan ada ibu dan juga seorang anak. Nah, awalnya kan anaknya juga tidak tahu mau nyanyi lagu apa. Terus ibunya juga kelihatannya masih bingung dulu. Terus anaknya ini menyanyi-nyanyi, ternyata ibunya itu tahu apa yang dimaksud anaknya. Terus akhirnya ketemu lagunya gitu. Jadi peran orang tua dalam hubungan terhadap anaknya itu juga penting. Dari menyanyi sendiri itu juga bisa meningkatkan keterhubungan antara anak dan ibu gitu, Bapak. Ya, tapi kalau Mbak Aryani melihat sendiri,
Tadi sang anak kan berbicara atandut, atandut dengan kalimat seperti itu. Kemudian orang tua tadi memberikan opsi lagu A bukan, lagu B bukan, lagu C bukan. Kalau Mbak Aryani di posisi orang tua, bagaimana Mbak Aryani bisa mengetahui kalimat yang diucapkan sang anak dengan maksud lagu sang anak tersebut? Itu ya Bapak, kan tadi tadi kan juga ibunya memberikan opsi kayak pertama lagu apa itu salah, yang pertama itu salah, terus pada akhirnya menemukan lagu yang cocok dengan yang dimaksud anak gitu. Mungkin awalnya juga tidak tahu, tapi kan si anak pasti kan udah pernah diajarin ibunya lagu yang ini, lagu ini. Jadi bisa dicoba dulu yang mana satu-satu. Jadi mungkin sang ibu harus mengingat ya, mengingat lagu yang pernah diajarkan ke anak itu apa saja, seperti itu ya. Betul Iya, ya? mungkin seperti itu. Oke. Nanti kita sambung lagi, teman-teman. Ini 1 menit lagi, ini udah habis. Nanti kita sambung lagi ya dengan link yang baru. Jadi mohon maaf, mungkin link Zoom-nya tidak seperti kemarin. Tapi pembahasannya nanti masih sama terkait tentang ini. Kita matikan dulu aja ya. Nanti saya share lagi tentang link yang baru. Ya, Mbak Intan ya. Mohon maaf Bapak, izin tadi saya telat masuk karena kendala device. Oh ya, siap Mbak, dicatat ya. Terima kasih Mbak Intan ya. Teman-teman Iya kita Bapak, terima ya kasih kembali. kita keluar dulu ya. Nanti saya share link yang baru. Bersama ya Pak. Nah, jadi ada koordinasi antara antara orang tua dan anaknya itu tadi Pak, yang seperti di video tadi Pak. Jadi berarti sebelumnya itu mereka sudah berkoordinasi, sudah mendengarkan musik, memutar musik secara bersama. Ya, seperti itu Pak, menurut pendapat saya Pak. Jadi sudah ada koordinasi ya. Oke, saya lanjut dulu. Lanjut ke Mbak Eki, Eki Nur Arfia. Oke, baik Bapak. Menurut saya dari video tadi, eh, kesimpulannya itu musik, kalau kita sering mendengarkan musik bersama, benar kata Rohmah, Rohmah tadi, jadi koordinasi itu akan terbentuk sehingga em, menjadi penguat ikatan antara anak dan orang tua itu sendiri, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjut teman-teman. Ini ada pertanyaan. Tadi kita sudah melihat video ya, video pertama. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa menjadi pendamping yang baik untuk anak? Jadi kan kita udah lihat, ternyata harus adanya komunikasi. Ternyata orang tua harus menyanyikan kembali lagu yang pernah diajarkan kepada sang anak. Ternyata orang tua harus mengingat kembali dan menjadi komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjadi pendamping yang baik untuk anak? Ya, pendamping yang baik. Saya mau ke Mbak Nelly. Monggo, Mbak. Iya, baik, Bapak. Jadi, kalau menurut saya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa menjadi pendamping yang baik untuk anaknya? Jadi, tadi setelah melihat videonya tadi kan, si anak itu terus-terusan itu berusaha untuk, apa itu, mengeluarkan kata-kata, dia itu pengen nyanyi kata itu. Nah, mamanya itu udah beberapa kali menyanyikan sebuah lagu, tapi anaknya itu kayak menolaknya gitu loh Bapak. Terus tapi orang tuanya itu juga tidak nyerah. Orang tuanya nggak kayak apa ya, nggak gampang putus asa ngajarin anaknya. Jadi dia terus memancing anaknya. Kira-kira apa sih yang anaknya itu mau sampai anaknya itu benar-benar apa? Sampai anaknya benar-benar sesuai apa yang dia mau itu, kayak misal tadi kan
setelah ditanya ternyata anaknya itu pengen nyanyi itu apa itu yang pagiku cerahku itu. Ya. Nah, itu kan jadi ya yang itu. Jadi kayak orang tua itu berusaha untuk apa ya? Terus memancing lah, terus memberikan stimulus pada anaknya agar anak itu tetap apa ya, tetap berusaha untuk mengeluarkan apa yang dia mau, tetapi orang tuanya itu juga ikut mensupport dan terus apa ya, eh, intinya orang tuanya itu nggak hanya diam aja, terus kalau semisal dia udah capek gitu akhirnya dia nyerah kayak apa yang dimau anaknya itu nggak diturutin enggak, tapi justru si orang tua itu seharusnya terus-terusan itu mendampinginya, terus-terusan apa memancingnya agar dia itu juga bisa mendapatkan jawaban apa yang dia mau. Intinya kayak orang tuanya itu harus benar-benar apa berusaha untuk lebih menstimulus anaknya lagi biar mereka itu juga nggak apa ya merasa diabaikan atau gimana gitu loh Bapak. Jadi intinya anaknya itu ketika dia sudah mendapatkan jawaban yang tepat, jadi anaknya itu merasa oh ternyata begini toh kalau semisal eh, apa orang tua itu juga paham apa yang kita maksudkan gitu. Jadi itu bakal membuat anaknya itu lebih semangat lagi untuk belajar musik ke depannya. Jadi seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nelly. Tapi masih masih ke Mbak Nelly ya. Pertanyaan saya gini. Tadi kan mungkin secara secara tidak langsung anak itu gemes ya. Kita gemes kepada anak tersebut karena lucu, karena gemoy dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kalau anak kita mungkin berbicaranya tidak jelas, kemudian sambil ngamuk-ngamuk, sambil ngereok, sambil apa, apakah kalau di posisi orang tua Mbak Nelly akan melakukan apa? Tadi kan posisi anaknya kan gemes, atadut, nggak jelas, sampai orang tuanya cium anaknya. Sekarang pertanyaannya diganti, kalau Mbak Nelly jadi orang tua, kemudian anaknya ingin bernyanyi, kemudian orang tua tidak paham maksudnya itu apa, tapi anaknya itu sambil sambil marah, sambil nangis, sambil ngereok dan lain sebagainya, apa yang dilakukan Mbak Nili? Hmm, mungkin kalau itu apa? Kalau saya sebagai orang tua terus anaknya kayak gitu mungkin eh kita tenangin dulu ya Pak anaknya itu. Terus kita apa ya? Tanya pelan-pelan sebenarnya apa maunya dia. Ya mungkin kalau itu nggak bisa ya hmm, gimana ya Pak? Kalau bentar Dia bingung. ngamuk. Itu kalau dianya ngamuk ya intinya jangan gini, kalau dia ngamuk, kan kita niatnya itu mau belajar musik ya, Pak. Nah, tapi ternyata dianya itu apa berujung tantrum gitu. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin lebih baik kita tenangin anaknya dulu, baru nanti kalau anaknya udah tenang, kita kita pelan-pelan itu apa tanya ke anaknya sebenarnya dia itu mau mau nyanyi apa gitu. Terus nanti setelah dia tenang, baru kita bisa melakukan kembali kegiatan menyanyi tersebut. Tapi kalau anaknya itu tetap tantrum, ya mau nggak mau ya itu Pak, ya dimarahin. Ya mau nggak mau, tapi marahnya itu cuma gimana ya Pak ya? Saya juga belum jadi orang tua, saya bingung jawabnya. Ya, Ya intinya seperti itu Pak, saya bingung. jadi kuncinya membuat dia tenang dulu ya ketika marah ya. Iya, iya Oke, betul Bapak. ya, terima kasih Mbak Nelly. Saya ke Mbak Alvina, Alvina Damayanti. Mbak minta dua pendapat ya. Pendapat pertama, Mbak Alvina minta pendapatnya tentang video yang sudah diputar. Kemudian yang kedua, ketika Mbak Alvina menjadi orang tua, pertanyaannya sama, dan punya anak, mau ngemasuk dia tuh apa, mau nyanyi apa, tapi sambil posisi ngamuk, posisi marah. Apa yang Mbak Alvina lakukan? Monggo.
Iya, Bapak, terima kasih. Jadi yang pertama terkait video tadi itu menunjukkan adanya peranan orang tua terhadap anaknya. Jadi pada video itu menunjukkan hubungan koordinasi antara orang tua dengan anaknya. Jadi kan anaknya itu ingin bernyanyi ya, Bapak. Tapi kan namanya anak kecil, jadi menggunakan bahasa anak yang belum jelas. Dan orang tuanya itu juga ingin mendampingi anaknya bernyanyi dan berusaha untuk memahami apa yang diinginkan oleh anaknya. Sampai berusaha berkali-kali menunjukkan, menyanyikan lagu, tetapi lagunya tidak sesuai dengan keinginan anaknya. Dan sampai pada akhirnya orang tuanya itu menemukan lagu apa yang diinginkan oleh anaknya itu. Nah, itu kan eh, orang tuanya bisa memahami apa keinginan anaknya itu kan akibat adanya koordinasi antara orang tua dengan anaknya seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Seperti itu, Bapak. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apabila itu anaknya mempunyai keinginan dan tantrum gitu ya Bapak. Anaknya itu tantrum, ingin menyanyi tapi itu tantrum. Nah, sebagai orang tua itu bagaimana? Sebagai orang tua untuk bisa membangun dan menjadi pendamping yang baik untuk anak itu dimulai dengan membangun koordinasi dan rasa empati kepada anaknya. Kalau kita dari awal itu sudah membangun koordinasi dan rasa empati kepada anak, mungkin kita akan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak dan kita itu akan memahami. Jadi meskipun anaknya itu tantrum sebagai orang tua itu kita bisa mencari celah gitu loh Bapak, memahami apa keinginan anak tersebut. Jadi itu yang paling penting harus membangun koordinasi hubungan antara kedua pihak itu tadi, anak dan orang tua. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nelly tadi. Yang pertama itu harus menenangkan anak tersebut. Kalau misalkan itu yang orang lain yang menenangkan atau yang menyanyi, apa mendampingi anak tersebut, mungkin anaknya tidak bisa diam. Tetapi kalau orang tuanya sendiri karena sudah membangun koordinasi dari sejak kecil, sejak lahir, mungkin anaknya itu bisa lebih tenang seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Mbak Alvina. Jadi kuncinya di tenang dan membangun koordinasi, komunikasi, dan empati. Ya, kita lanjut dulu teman-teman ya. Ya, apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjadi pendamping yang baik untuk anak? Ya, yang dilakukan orang tua adalah yang pertama itu memiliki ketertarikan. Sebagian besar anak-anak sangat senang bila menjadi pusat perhatian dan akan cenderung menyukai kegiatan-kegiatan yang membuat mereka lebih diperhatikan orang tuanya. Jadi teman-teman, kalau kita melihat anak kecil, pasti carper ya, cari perhatian. Dan kita harus menjadikan anak itu menjadi pusat perhatian. Nah, gimana caranya? Ya, coba kita menggunakan media musik. Nah, di sini kegiatan-kegiatan yang membuat mereka lebih diperhatikan orang tuanya, ini bisa dengan musik. Kemudian mungkin dia bisa joget-joget, bisa bernyanyi, walaupun belum jelas, walaupun belum bisa berbicara. Kita mempusatkan anak itu sehingga bisa menjadi titik pusat ketertarikan. Ya, jadi orang tua tuh melihat anak tersebut, sehingga orang tua itu melihat dan anak itu menjadi pusat ketertarikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dorongan dan besarkan hati. Orang tua juga tidak perlu memberikan pujian berlebih ketika anaknya bisa memainkan sebuah lagu dengan benar. Dengan umpan balik yang positif dari orang tua, sebenarnya sudah membuat anak senang dan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Jadi, dengan adanya umpan balik, misalkan anak bernyanyi, disaut oleh ibunya. Misalkan naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali, sang ibu menjawab naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Ini menjadi umpan balik. Jadi tidak perlu memberikan pujian yang berlebih, hore hebat dan lain sebagainya. Itu tidak perlu. Jadi dorongan yang pertama adalah menjadi umpan balik, karena ini bisa membuat anak itu lebih senang dan bersemangat lagi untuk belajar. Jadi kalau sekedar pujian itu kurang. Jadi lebih baik menjadi adanya umpan balik, adanya komunikasi, ya. Jadi komunikasi itu adanya kedua belah pihak. Jadi kalau pujian kan hanya satu pihak. Jadi lebih baik itu adanya
komunikasi, dan adanya umpan balik. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu menggambarkan kembali. Nah, tadi yang disampaikan teman-teman, kunci latihan yang berhasil ketika anak memahami benar apa yang mereka raih. Jadi sang anak tadi sudah ingin menunjukkan clue-nya. Clue-nya ini. Kemudian orang tua mencari apa keinginan anaknya. Dan berhasil, dan ini adalah kunci latihannya yang berhasil. Jadi menggambarkan kembali, mengingat kembali apa yang pernah orang tua ajarkan kepada anaknya, dan anaknya itu pasti mengingat apa yang sudah diariskan oleh orang tuanya. Jadi menggambarkan kembali, mengingat kembali. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu mengarahkan dan bangkitkan gairah. Orang tua bisa memberikan beberapa tugas kepada anak, misalnya dengan lembaran pertanyaan teori. Selain itu, orang tua dapat menunjukkan bagian-bagian yang harus dilatih, kapan harus dikerjakan, dan berapa lama harus diselesaikan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi yang harus dilakukan orang tua adalah misalkan ada satu lagu. Lagu itu kan terdiri dari bait dan ref. Coba orang tua memberikan tugas, ya dek, coba hafalkan dulu yang baitnya dulu ya. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke ref. Jadi tidak serta-merta anak itu langsung bernyanyi ke seluruh bagian, tidak. Orang tua harus memberikan tugas per bagian dan bagian. Kalau bagian baitnya sudah lancar, baru lanjut ke ref. Dan seterusnya. Jadi orang tua harus memberikan target, dan secara tidak langsung pasti anak akan melakukan target tersebut. Ya, jadi harus dilatih, harus diingat kembali, dan harus didampingi. Orang tua tidak serta-merta harus memberikan target, memberikan tugas, dan langsung ditinggal, tidak. Tetap peran orang tua harus mendampingi. Ya, itu 4 bagian yang apa harus dilakukan oleh orang tua. Setelah ini, saya akan bagikan satu video lagi, video yang kedua. Silakan teman-teman simak, nanti saya minta pendapat dari teman-teman. Video ini terkait tentang pendampingan orang tua. Apakah ini pendampingan ini sudah benar atau salah? Nanti minta tolong pendapatnya. Sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya. Sudah, tapi masih tampak. Sudah. Lagi, Wi. Nah. Udah cocok. Sekarang langsung diam. Ulangi, jadi suara siapa yang cocok? Cari lu suara yang cocok yang mana? Siapa bang? Coba siapa bang? Udah, jangan kayak gitu, jangan main tangan. Abang kayak gini 1, 2, 3. Ya. Baru 1, 3, baru serentak gini ya loh. Ya, udah ulangi. Aku pertama. Aku ya. Betul apa nyanyi? Nyanyi. Ya, giliran pertama. Betul aku orang bang. Sekarang. Tes dulu. Tes dulu. Jangan main pukul, Bi.
Lah, tunggu cari dulu suaranya. Dah. Lagu lain. Ya, Mbak Rahmalia. Silakan, Mbak. Itu Mbak Rahmalia ketika kecil ya? Iya. Gimana, Pak? Oh, Mbak Rahmalia ketika kecil. Monggo pendapatnya. Ini pendapatnya tentang video tadi ini dari sudut pandang kayak misalnya orang tuanya mengajarkan anaknya gitu apa gimana, Pak? Nah, gini, itu kan ketika anak bernyanyi tidak ada pendampingan dari orang tua. Ya, tadi kan sempat berantem, sempat ejek-ejekan. Pendapatnya gimana? Mungkin pendapat saya tadi itu tadi juga kan masih anak-anak ya, tapi lagunya ini udah dewasa banget. Jadi ini mungkin peran penting tadi bermain musik dengan pendampingan orang tua supaya yang pertama tadi lagunya yang dinyanyikan tadi sesuai dengan usia mereka, terus yang kedua tadi biar nggak berantem seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mas Nadir, minta pendapatnya, Mas. Iya, Pak. Jadi dari video tersebut, peran penting pendampingan orang tua sangat terlihat nih, Bapak, pada bermain musik. Ya, tentunya dengan disesuaikan dengan umur mereka. Dan pastikan seperti musik atau lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak tersebut mengandung tidak mengandung kata-kata yang terkesan kasar nih Bapak.
kesan kotor sehingga tidak terjadi saling mengejek antar anak tersebut, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak. Jadi peran pendampingan orang tua dalam eh, anak bermain musik, Pak, dalam bermusik. Ya, terima kasih Mas Nadir. Lanjut, saya ke Mbak Nia. Nia Nur Laila. Monggo, Mbak. Baik, pendapat saya itu yang pertama tadi saya sempat ikut ketawa ya Pak, gara-gara yang anak kecilnya tadi ejek-ejekan itu. Jadi kan yang pertama tadi saya melihatnya dari sudut pandang saya itu anu Pak, yang tadi kan pertama kan kayak ejek-ejekan, terus kayak belum menemukan nada yang pas gitu loh Pak dalam bernyanyi, terus menimbulkan yang ejek-ejekan itu tadi, terus yang si ada orang dewasa yang laki-laki itu tadi mungkin bisa dianggap sebagai orang tua ya, anggap saja orang tua. Si orang tuanya tadi kayak memberikan penguatan itu, ayo dicoba lagi bisa, ayo dicoba lagi bisa gitu kan. Terus si anak tadi yang bermain gitar tadi seperti mencoba terus sempat tadi hampir berhasil tapi ternyata nadanya ketinggian. Terus yang terakhir tadi akhirnya si anak itu bisa bernyanyi dengan nada yang pas gitu loh Pak, dengan apa iringan suara gitar. Sebenarnya itu bukan anak-anak aja ya Pak. Saya merasanya sebagai orang dewasa pun kita tuh juga perlu penguatan dari orang lain. Kadang tuh orang tuh kayak nggak yakin bahwa dirinya bisa, tapi dengan adanya keyakinan dari orang lain kayak ayo kamu pasti bisa gitu, mesti kayak dia itu memiliki rasa percaya diri gitu loh Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi intinya percaya diri. Terima kasih Mbak Nia. Lanjut ke Mbak Fionita. Minta pendapatnya Mbak. Baik, Bapak. Menurut saya dari video tersebut ada dua pandangan, ya, Pak ya. Dari sisi segi kayak parentingnya itu kan mereka kan bener kata teman-teman Bapak kan masih anak-anak gitu loh, masih anak-anak. Terus yang dinyanyikan itu tidak sesuai usia mereka. Seharusnya kan di usia mereka kan lagunya tidak seperti itu gitu loh, Pak. Lagunya sudah lagu-lagu dewasa gitu. Terus interaksinya gitu sesama teman. Bisa dilihat tadi kan ya ada yang sampai mau berantem gitu. Ya, Berarti kan menandakan pendampingan orang tua itu sangat penting tuh lah, Pak saat mendampingi proses belajarnya anak dalam eh, kegiatan sehari-harinya gitu loh. Sangat penting pendampingan dari orang tua. Kemudian pandangan lainnya itu eh, di situ kan tadi ada orang dewasa juga ya Pak. Sama seperti Nia kan ada pengawasan dari orang tua itu mungkin memberikan penguatan gitu, memberikan dukungan kepada anaknya meskipun berkali-kali gagal, berkali-kali kesulitan gitu, tetapi dari orang tuanya memberikan penguatan, dorongan penuh kepada anaknya sehingga mereka bisa melakukannya dengan benar gitu, Bapak. Seperti itu, Bapak. ya, terima kasih. Selanjutnya ke Mbak siapa? Yuk. Ini pada tutup semua ini pada kemana? Pada tidur lah. Mbak Sukma. Ada Mbak Sukma. Iya, Bapak. Boleh minta pendapatnya. Menurut saya juga sama yang kayak disampaikan Nadi tadi sama Nia juga, Bapak. Kayak lagu yang mereka mainkan itu masih, apa namanya, gak sesuai sama umur mereka, terus kurangnya pengawasan. Jadi menurut saya, itu, apa, peran orang tua itu sangat penting. Begitu, Ya, Bapak. ya, terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih untuk pendapatnya. Apa yang disampaikan tadi benar semua ya, tidak ada yang salah. Jadi perbandingannya, orang tua sangat menentukan proses perkembangan parenting anak.
Tadi mungkin di video yang kedua mereka tidak ada pendampingan dan saat ini segala akses media sosial bisa ditemukan. Mungkin anak belajar dari TikTok dengan lagu tersebut. Kemudian banyak tutorial belajar gitar di YouTube juga bisa. Nah, yang menjadi catatan penting adalah pendampingan, karena pendampingan itu penting dan nantinya orang tua itu akan turut serta di dalam pendampingan tersebut. Jadi kalau teman-teman melihat tadi memang tidak ada pendampingan seperti yang di video pertama. Itu menjadi catatan khusus. Dan yang kedua, itu adalah lagu. Nah, lagu yang dinyanyikan anak-anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Itu lagu dewasa. Mungkin lagu anak-anak saat ini jarang minim dinyanyikan. Karena anak-anak itu pada umumnya yang saya ketahui mungkin dewasa sebelum waktunya, dewasa dini, intinya seperti itu. Karena perkembangan teknologi itu mempengaruhi anak-anak. Dan kalau tidak dibatasi, tidak didampingi oleh orang tua, mungkin salah satunya contohnya di video tersebut yang terjadi. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan punya anak, mungkin teman-teman sudah punya gambaran, anakku nanti harus tak dampingi. Anakku jangan sampai belajar lagu dewasa secara sendiri atau dengan pergaulan atau melihat atau adanya komunitas di luar orang tua. Itu sangat mempengaruhi perkembangan sang anak. Kemudian teman-teman, nanti masih ada beberapa materi lagi. Di sini ada satu, dua, tiga materi. Habis itu kita lihat video terakhir. Habis itu kita cukupkan. Kita nanti akhiri di link Zoom yang ketiga ya. Ini sudah mau habis, 2 menit lagi. Jadi di link Zoom ketiga nanti ada 4 materi. Saya akan sampaikan. Kemudian ada video, nanti minta pendapatnya lagi. Dan terakhir ada tugas. Tugasnya gampang. Saya janji, nggak ribet. Serius ini gampang. Janji, ya. Ini terkait tentang video, pembuatan video. Ini gampang, serius. Kita akhiri dulu di link Zoom kedua ini. Nanti join ke link Zoom yang ketiga. Nanti saya share kembali linknya ya. Kita jeda dulu ya. Recording in progress.
Ini gambar yang keempat. Gambar apa tadi? Pasti ada orang yang bertepuk. Tepat sekali adik-adik. Itu adalah bunyi dari orang yang bertepuk tangan. Gambar Ya, teman-teman kita lanjut ya. Sesi terakhir, kita ke slide terakhir. Ya, ini lanjutan yang tadi, yaitu tentang apa yang dilakukan orang tua untuk bisa menjadi pendamping yang baik. Nah, yang kelima, itu kemajuan dan syaratnya tidak membantu. Semua proses dalam belajar musik ibarat mendirikan sebuah bangunan, di mana kontrol dan pengecekan setiap perkembangan atau kemajuan anak adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ini bertujuan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Jadi teman-teman kalau ingin membuat proyek, anakku pengen nanti nyanyiin satu lagu, misalkan Balonku. Nah, di sini itu sudah dirancang. Jadi ada saatnya tidak membantu anak. Tidak membantu anak. Jadi anak bisa dikasih proyek, misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, itu menghafal baitnya dulu. Kalau baitnya sudah, lanjut ke ref. Jadi anak itu bertahap pembelajarannya. Jadi ada saatnya tidak membantu anak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mendengarkan pendapat anak. Salah satu peran orang tua dalam pengembangan aspek seni adalah mendengarkan pendapat anak. Sama kayak yang tadi di video pertama, orang tua tuh sabar mendengarkan pendapat anak walaupun maksudnya tidak jelas, kalimatnya tidak jelas. Tidak sedikit orang tua yang tampaknya mengabaikan hal tersebut. Kalau orang tua nggak sabar, paling dia mengabaikan. Apa sih maksud ini anaknya ngomong apa nggak jelas. Kemudian alhasil anaknya akan merasa putus semangat dan tidak berani menunjukkan kemampuannya. Akibatnya, bakat anak bisa saja menjadi terpendam karena orang tua. Jadi orang tua itu harus mendengarkan pendapat anak. Orang tua harus sabar, orang tua harus menjadi komunikasi yang baik untuk anaknya. Dan yang terakhir adalah belajar bersama anak. Ya, peran orang tua dalam mengembangkan bakat dan kreativitas anak adalah belajar bersama. Saat anak mulai menunjukkan ketertarikannya terhadap seni, sebagai orang tua, kamu harus mendukungnya. Ajaklah si kecil untuk semakin mengenal bidang seni yang diminati. Dengan begitu, dia mulai merasa semakin suka terhadap seni tersebut. Jadi, anak itu tidak dibiarkan sendiri. Jadi, anak itu harus didampingi untuk bisa belajar bersama. Dan video terakhir untuk kita, nanti bisa minta pendapatnya, analisanya. This is You Got a Friend in Me Yep by Claire and Dad. by Claire and Dad. You got a friend in me. You got a friend.
rough ahead and you're miles and miles from a nice warm bed. You just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Girl, you got a friend in me. The second verse. I'm doing the second verse. You got friends in me. You got a friend in me. You got troubles. I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too. But none of them will ever love you the way I do. It's just me and you, girl. And as the years go by, Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Good singing. Mbak Titis, minta pendapatnya Mbak. Saya, Bapak. Iya, Mbak Titis, Titis Indrayana. Ya, tadi itu kalau yang video ketiga itu ada peranan orang tua itu ada gitu. Jadinya anaknya itu bisa nyambung gitu kalau diajak nyanyi. Tadi kan sempet duet juga sama orang tuanya. Ya, jadi pendampingannya berhasil Mbak ya. Iya, berhasil. Makasih. Saya ke Mbak Fawas Nurul Izzah. Ya, Bapak. Jadi kalau menurut saya hubungan sama orang tua dan anaknya yang di video ketiga tadi itu sudah kayak komplit banget gitu Bapak. Kan karena kalau yang di sebelumnya video yang kedua itu kan yang orang tuanya kan yang memvideokan kayak gitu ya. Tapi yang di video ketiga ini itu apa ya kayak memperlihatkan kalau komunikasi antara anak dan orang tuanya ini tuh nyambung banget gitu. Akhirnya mereka juga bisa duet bareng kayak gitu. Terus juga anaknya juga dengan komunikasi yang baik kayak gitu kan anaknya jadi pede gitu kan kalau mau apa mau nyanyi bareng sama orang tuanya gitu. Itu dari saya pendapat saya, Bapak. Ya, terima kasih. Saya ke Mbak Nur Afifah. Monggo Mbak. Oke, terima kasih, Pak. Eh, mohon maaf nih tadi agak mendengar suaranya. Menurut saya untuk video yang terakhir ini lebih bagus, terutama peran orang tua karena di sini sudah mencerminkan materi yang terakhir yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu mengenai belajar bersama anak. Seperti itu, Pak. Karena di sini secara langsung orang tua mampu memahami, oh ternyata sejauh ini anak saya bisa, jadi langsung tahu bagaimana kedepannya untuk mengembangkan potensi yang anaknya miliki. Seperti itu.
Ya, terima kasih. Saya ke Mbak Uus Bella ada? Ya, monggo Mbak. Oke, izin masuk ya. Tadi kalau dilihat dari video terakhir, ini anaknya sudah bisa berduet dengan orang tuanya, ayahnya, di mana ini juga mencerminkan bahwa pendampingan orang tua terhadap ini sudah berjalan dengan maksimal, sehingga anak sama orang tua itu bisa bernyanyi bersama. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih. Saya ke Mbak Ria Dini. Ria Dini, Mbak Roma Ria Dini. Baik, Bapak. Seperti yang sudah disampaikan sama teman-teman juga seperti itu. Jadi pendampingan orang tua yang dilakukan dari video yang terakhir tadi itu menurut saya sudah berhasil dari semua tahap step-step yang Bapak bilang tadi, dari timbal baliknya lah, dari ya itu sebagainya itu sudah berhasil, Pak. Seperti itu. Kemudian kalau anaknya itu mungkin anaknya tidak lancar dalam bernyanyi seperti yang di video pertama, apakah bisa dipandu untuk mengiringi Mbak Rohimah, Mbak Rohmah? Kalau semisal anaknya masih kurang dalam cara bicaranya, cara mengucapkan lafalnya seperti itu ya, Pak ya. Itu menurut saya kalau untuk pendampingan agar bisa semakin lancar itu sepertinya bisa. Seperti penting yang penting konsisten gitu loh, Pak. Ngajarinya konsisten. Nanti insya Allah bisa dalam pelafalan biar lancar. Kemudian kalau misalkan masih Mbak Rohmah ya, misalkan si anak yang di video ketiga tadi itu diganti anaknya itu yang ada di video kedua, yang perempuan tadi itu. Dan itu menjadi anaknya Mbak Rohmah. Apa yang terjadi, Mbak? Kira-kira duet dengan anaknya seperti itu. Yang kedua, yang cewek tadi, Pak, Ya, itu butuh kesabaran yang ekstra kayaknya ya, Pak ya. ya. Kalau dari yang video kedua, jadi harus ya dari orang tuanya sendiri ya sabar-sabar untuk melatih, Pak. Jadi kalau bisa ya komunikasinya, ayo kita belajar yang baik gitu, ngomongnya yang baik, pakai ya hati ke hati lah, Pak. Mungkin seperti itu. Hati ke hati ini gimana, Mbak? Santai, Mbak. Ya, ya diajak mau kamu gimana proses belajarnya, pakai cara seperti apa, terus ibu ngajarinya seperti apa, maumu pakai nada keras atau nada yang baik seperti itu, Pak, mungkin. Jadi diajak diajak itu Pak, apa Pak namanya? Kesepakatan bersama gitu loh, Pak. Kalau kamu maunya ibu ngajari kasar, bukan kasar ya, kata apa? Pelafalan kamu nggak bisa diajarin dengan hati-hati, berarti kamu mintanya yang ya agak tegas gitu loh, Pak. Jadi kayak apa sih namanya? Kesepakatan bersama mau belajarnya bagaimana gitu mungkin, Pak. Agak tegas nih gimana? Sambil latihan militer, digebukin kalau salah. Bagaimana, Mbak? Ini ngerti juga kalau orang tuanya Mbak Rohmah ini. Kalau salah suruh push up 10 kali misalkan. Kesepakatan Ya, kan? tegasnya mungkin ya diajak apa ya Pak ya? Bingung juga. Ya diajak disiplin gitu loh Pak, nggak jangan guyon atau ya Kak, ya guyon boleh tapi jangan keterusan gitu Pak. Ada masanya mungkin seperti itu. Siap, terima kasih Mbak Rohmah. Mungkin Iya terakhir, Pak, sama. Mbak Yesinta senyum-senyum dari tadi. Monggo Mbak, terakhir Mbak. Gimana ya, Pak? Dari lanjutan dari Roma atau pendapat saya sendiri? Nanti pendapat tentang video ketiga dan dilanjutkan tentang pendapat ya Mbak Rohmah. Jadi pendapat video yang ketiga itu yaitu untuk genre musiknya sudah tepat, mengisahkan kayak
orang tua itu berperan bukan hanya sebagai orang tua, melainkan bisa menjadi teman ataupun sahabat pada anak kayak gitu. Terus eh pendapat dari Rohmah tadi mungkin sudah tepat begitu ya, Pak? Begitu. Ya. Gimana pendapatnya? Pendapatnya sudah tepat begitu, Bapak, karena yaitu tadi fungsi dari orang tua kan untuk mengajari, mendampingi, mengkomunikasi. Seperti itu, Bapak. Jadi sudah tepat ya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Yasinta. Baik, teman-teman terakhir, ini terkait tugas. Jadi pertemuan kita nanti berakhir jam 10.30. Ya, yang menjadi catatan itu yang pertama ada link selainnya dari rekapitulasi absensi, sorry, typo, absensi dan tugas. Yang kedua ada link absen pertemuan 12. Dan yang ketiga ada link pertemuan, sorry, link tugas pertemuan 12. Dan untuk pertemuan 12 minggu depan itu adanya keterampilan membuat kegiatan musik anak SD dan evaluasi. Ya, teman-teman tugasnya adalah sebentar. Terlihat ya, teman-teman. Terlihat, Bapak. Nanti ada link tugas. Di sini kalian tugasnya adalah membuat video, nggak usah diedit nggak apa-apa. Jadi kalian membuat video dengan merekam kegiatan orang tua dan anak. Anaknya ini range usianya di SD ya, kelas 1 sampai kelas 6. Kegiatannya gimana, Pak? Kegiatannya boleh ketika orang tua mengajarkan bernyanyi, atau orang tua sedang mengajari bermain gitar, atau orang tua sedang mengajari bermain pianika, itu boleh, ya. Itu boleh keluarganya sendiri, boleh anak tetangganya, anak kerabat, monggo. Saya kembalikan ke teman-teman. Jadi, untuk tugasnya hanya itu saja. Jadi ada keterlibatan di situ orang tua dan anak. Jadi teman-teman tulis deskripsi, penjelasan, dan analisa video tersebut. Misalkan deskripsinya, ini adalah anak dari saudara saya, kelas ini, kelas sekian, bla 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 bla. Kemudian teman-teman analisa. Setelah saya lihat dan analisa, pendampingan orang tua pada video ini sudah tepat karena adanya komunikasi, bla 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 bla, dan seterusnya. Ya, pengulang video format MP4 atau sejenisnya ukuran maksimal 10 MB dengan durasi maksimal, sorry, ini saya buat aja maksimal 5 menit ya. Jadi tidak usah lebih dari 5 menit, maksimal 5 menit. Dan ini saya kasih waktu 1 minggu. Jadi nanti berhenti di hari Sabtu. Sabtu ya, Sabtu 11 Mei. Ya, sampai sini tentang tugasnya ada yang mau ditanyakan? Mbak Nia, monggo Mbak Nia. Bapak, mohon maaf, kalau misalnya waktunya lebih itu gimana, Pak? Soalnya di sini kan saya punya saudara. Nah, itu anaknya kebetulan kelas 1 SD. Dan saudara saya itu liburnya itu weekend. Jadi mungkin saya bisa ambil videonya itu waktu weekend, Pak. Mungkin waktu deadline-nya bisa ditambahin. Nah, gitu. Weekendnya hari apa? Sabtu atau Minggu? Sabtu Minggu itu, Bapak. Tapi kan juga belum tanya juga atau bisa jadi kayak lembur atau gimana gitu. Ah, gitu. Ya. Oke, ditampung dulu. Mbak sini gimana? Izin bertanya Bapak, ini berarti kita langsung video langsung gitu ya Pak? Apakah boleh kalau misal ngambil dari video orang Bapak? Ya, ngambil video orang maksudnya gimana? Cari di YouTube gitu atau gimana? Iya Bapak. Ya,
Untuk Mbak Zini, alangkah bukan alangkah baiknya. Ini wajib tidak diperkenankan untuk ngambil video dari YouTube atau dari media sosial lainnya. Ini benar-benar anak, saudara, atau kerabat atau tetangga, ya. Jadi sekali lagi tidak diperkenankan untuk mengambil dari media sosial baik YouTube, baik TikTok, apapun itu. Kemudian nanti untuk Mbak Mbak Nia Nur sebentar ya, ditampung dulu ya. Mbak Nelly, sebentar. Udah terjawab Mbak Zini? Iya, Bapak, sudah. Terima Terjawab kasih. ya. Ya, terima kasih. Mbak Nelly gimana? Iya, jadi Bapak mohon izin untuk mengkonfirmasi. Jadi tadi itu tugasnya yang pertama itu kita itu memvideokan saudara kita atau siapapun itu bersama dengan orang tuanya yang sedang berlatih musik ya Bapak. Ya, betul. Entah itu me- menyanyi atau main musik dan lain sebagainya begitu analisa ya Bapak. Ya, Mbak Nelly. Untuk tugasnya bebas, mau bernyanyi, mau bermain musik, bebas. Yang penting bermusik. Ada nuansa seninya. Mau joget-joget juga Ya, nggak jadi apa-apa, seperti itu boleh. Bapak. Bagaimana ya? Ya, jadi boleh monggo aja, mau nari, mau nyanyi, bebas. Yang penting ada seninya. Seperti itu ya. Dan perlu ditekankan lagi, ini adalah anak dari saudara atau adik atau kerabat atau tetangga. Seperti itu. Kemudian, kalau misalkan tadi Mbak Nia Nur hari weekend mungkin bisa ditambah, berarti saya kasih dispen Senin ya, Senin depan ya. Sepakat? Seminggu ya, 7 hari ya. Gimana Mbak Nia Nur? Iya, Bapak. Ya, Senin ya. Senin minggu depan berarti di tanggal 13. Sudah terjawab Mbak Nia Nur? Nggih, sampun, Bapak. Nah, nanti saya revisi. Kemudian Mbak Alvina, monggo. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Ini untuk pembuatan videonya itu kita harus bertemu langsung atau boleh melalui mungkin video call atau Zoom atau Google Meet gitu Bapak dengan anaknya itu? Atau harus bertemu langsung dengan anaknya? Harus bertemu langsung. Ya, jadi kita melihat, kan itu nanti kita analisa juga. Jadi baiknya memang kita ketemu di lapangan, kita menuliskan, nanti kan ada tulisan deskripsi dan analisa. Deskripsinya ini kita harus jelas, ini anaknya siapa, apakah anaknya orang, kita culik, apa gimana. Jadi harus dianalisa terlebih dahulu. Kemudian nanti dianalisa ini apakah sudah sesuai dengan pendampingan orang tua yang baik dan benar atau bagaimana. Seperti itu. Sudah terjawab Mbak Alvina? Sudah Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Mbak Adriska? Baik, terima kasih Bapak. Izin bertanya. Ini kegiatannya harus bermusik gitu atau yang penting ada seninya yang seperti Bapak katakan tadi? Gimana Bapak? Kalau seninya mau apa Mbak? Kayak misal kan dulu saya pernah ngelatih nari anak-anak SD. Mungkin videonya masih ada nih saya cari. Kalau gitu boleh apa enggak Bapak? Atau harus tetap bermusik aja gitu? Ya, sebenarnya memang ini kan bermusik ya, dengan judulnya bermusik. Jadi saya revisi ulang aja. Jadi intinya bermusik, boleh bermain musik atau bernyanyi. Dah, sesuai dengan judulnya. Maaf kalau saya tadi mendispenkan ke seni. Gitu ya Mbak ya? Bermusik Oke Pak, atau terima kasih. bernyanyi. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, Mbak sini lagi. Ya, Bapak, izin bertanya. Tadi menanggapi pertanyaan dari Mbak Alvina, semisal kita itu minta video, misalkan kerabat saya, adik saya itu bermain musik, gitar sama ibunya, terus divideokan gitu bagaimana, Pak? Karena kalau dalam waktu 1 minggu, sedangkan saya sendiri di Surabaya, terus rumahnya jauh, nggak mungkin kalau pulang karena masih ada perkuliahan juga dan ada kegiatan, dan itu tidak memungkinkan untuk bertemu langsung. Apakah diperbolehkan kalau misal kita minta tolong orang tuanya memvideokan beliau sama anaknya bermain musik kayak gitu, Bapak? Terima kasih. Kalau seperti itu,
Kalau untuk tetangga kerabat, ada nggak Mbak yang punya anak kecil di lingkungan rumah? Tidak, Bapak. Soalnya kan saya ini kan di Surabaya, terus asal saya dari Blitar, terus kakak saya itu yang punya adik itu dari Jakarta. Jadi kalau semisal pulang itu tidak memungkinkan dalam waktu 1 minggu, Bapak. Siap. Oke, ditampung dulu Mbak ya. Ke Mbak Baik, Bapak. Muhaimah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak, izin bertanya. Berarti kita itu hanya memvideokan orang tuanya sama anaknya. Berarti kita tidak masuk dalam frame gitu, Bapak. Tidak masuk dalam frame, hanya memvideokan saja. Seperti itu. Baik, Bapak. Terima Ya, kasih. siap. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, saya ulang ya. Tugasnya itu sepakat deadline-nya Senin depan. Senin depan itu tanggal 11 Mei. Itu yang pertama. Sorry, 13 Mei. Boleh dicatat nanti diteruskan di grup. Yang kedua, untuk video itu boleh kalau misalkan teman-teman tidak ada anak tetangga atau kerabat, boleh dapat kiriman dari keluarganya, ya. Seperti Mbak Sini tadi boleh boleh dapat kiriman dari keluarganya. Tapi dengan catatan harus tahu deskripsi video tersebut. Anak itu siapa, kemudian belajar apa, dan harus dianalisa bagaimana pendampingan orang tuanya sudah tepat atau belum. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak harus masuk ke frame, ya. Kita hanya sebagai videographer saja. Kemudian yang keempat, nanti untuk juknisnya saya perbarui. Untuk pengumpulannya, tadi kan masih Sabtu, saya revisi. Kemudian untuk durasinya maksimal 5 menit ya, tidak usah lama-lama ya, 5 menit. Kemudian untuk pengumpulannya Senin depan. Begitu, ada yang masih ditanyakan lagi? Cukup? Mbak Sukma, monggo. Pak, kalau semisal anaknya itu gak anak SD tapi anak berumur 3 tahun gitu gak boleh, Pak. Anaknya umur 3 tahun. Itu TK ya? Udah masuk TK belum? Belum sih kalau TK. Masih PAUD. Masih PAUD. Boleh deh, kasih dispen boleh. Dispen boleh. Tapi gini, Oke, baik. yang, Terima kasih, yang Bapak. ya, sama-sama. Yang untuk kenapa saya perbolehkan? Karena nantinya itu kan dari kecil mau masuk ke SD. Kecuali, Pak, kalau anak SMP boleh nggak? Nggak boleh. Karena teman-teman ini ngajarnya SD. Jadi saya kasih dispen boleh kalau untuk PAUD. Oke, ada yang lain? Cukup? Izin tanya, Pak. Oh ya, Mbak Siti Nur, monggo. Mohon maaf baru gabung tadi. Hmm? Untuk link pengumpulannya itu dari Bapak, nopo saya buatkan, Pak? Gimana? Untuk link pengumpulannya. Nanti saya infokan di grup untuk pengumpulan. Oh, baik, Pak. Sama izin mengkonfirmasi tadi Rida Maharani izin chat saya. Oh, Mbak Rida. Oke. Ya, siap Mbak. Jadi gini Mbak Siti nitip, nanti kan saya kasih link untuk absensi, itu diisi saja semuanya, ya. Yang yang tadinya izin, yang sudah di WA kan jenengan ke saya, nanti menjadi catatan khusus yang kontrol, yang sakit dan lain sebagainya, itu nanti saya list. Tapi untuk yang di presensi Google Form absen, itu mohon diisi semua ya, nitip ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Cukup? Kalau cukup, kelas kita sudah selesai. Kita foto terakhir dulu ya. Boleh di open cam semuanya. Ada 2 slide. Slide yang pertama dulu. Ya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, teman-teman. Kelas kita sudah selesai ya. Semangat mengerjakan tugas. Ringan ya tugasnya ya. Janji kan? Ringan kan?
Iya, Bapak. Ya, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak, Makasih, terima Pak. kasih. Terima kasih.